Suar api dinyalakan. Kompetisi antar jenius pelintir surga akan segera dimulai. Orang-orang ini masih muda, penuh vitalitas. Mereka melangkah dengan langkah lebar, masing-masing penuh gairah dan ambisi. Beberapa dari mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri, sementara yang lain mengambil tindakan karena mereka tidak puas, ingin bertarung. Tentu saja, ada juga beberapa suara yang tidak setuju. Si Hao bergerak ke samping Wang Xi, berkata pelan, dengan begitu banyak orang yang menuju ke sana, akan ada banyak korban. Kita tidak membutuhkan mereka yang kultivasinya lebih rendah untuk pergi, kan? Ada beberapa orang yang menjadi kesal saat mendengar ini. Apakah orang ini mengalami demam panggung? Saat ini, mereka sudah mendekati puncak hitam besar itu, hendak memasuki layar cahaya itu. Begitu mereka masuk, itu akan menjadi dunia yang berbeda, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan keluar hidup-hidup atau mati. Ada yang mencibir, menatap si Hao dan berkata, kamu mengalami masa sulit, kan? Tetap di sisi Wang Xi, ceka-ceka. Orang itu menggelengkan kepalanya. Si Hao tentu saja tidak akan merasa tersinggung, hanya memberikan peringatan yang baik, dengan berkata, darah panas saja tidak cukup. Meninggal secara tragis setelah masuk sungguh tidak sepadan. Mungkinkah kau ingin menjadi pembelot? Ada beberapa orang yang menatapnya dengan heran. Mereka tidak pernah bertemu seseorang yang begitu lugas, mengatakan hal semacam ini di depan semua orang. Jika ada ahli tingkat master sekte di dalam, tentu saja aku akan lari. Apakah aku perlu menjelaskan diriku sendiri? Jawab si Hao. Menurut pendapat orang-orang ini, dalam situasi saat ini, lebih tepat untuk memiliki mentalitas bertarung sampai mati. Orang ini benar-benar tidak memiliki keberanian, bahkan jika seseorang memikirkan hal-hal semacam ini, itu tidak boleh diucapkan. Putri Yaoyu tertawa kecil. Ia menatap Wang Xi dan berkata, adik perempuan, teman Dao Mu benar-benar imut, sudah ingin lari sebelum pertarungan dimulai. Wang Xi merasa tak berdaya. Matanya yang indah menatap si Hao, tatapannya tajam seperti bilah pisau, tajam dan tajam. Puncak hitam besar itu sangat besar. Puncak itu dikelilingi oleh layar cahaya, segala sesuatu di depannya adalah dunia yang berbeda. Di langit, diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi berdiri berdampingan, seolah-olah mereka menjadi satu, membuka dunia ini. Energi kacau menyebar melalui tempat ini. Orang-orang ini masuk dari kaki gunung tanpa keraguan sedikit pun, segera memasuki dunia kecil yang penuh keajaiban itu. Tentu saja, selama proses ini, diagram 10 alam berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, melepaskan cahaya yang cemerlang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Ini bukan melintasi batas wilayah, tetapi sudah dekat. Dalam sekejap, wangi bunga tercium di udara, kicauan burung terdengar. Rumput dan pohon tampak segar dan hijau, kabut ungu mengepul dari tebing. Dari waktu ke waktu, terdengar auman binatang buas. Burung-burung surgawi berkicau dengan lembut, suasana menjadi sangat damai. Semua orang terkejut. Ini benar-benar berbeda dari pemandangan yang mereka lihat di luar, dunia yang penuh warna. Kedua harta karun tertinggi itu sungguh luar biasa. Setelah mereka bergabung bersama, mereka benar-benar menciptakan jenis ruang yang menakjubkan, membentuk dunia yang penuh kehidupan. Pohon-pohon tua itu rimbun dan tumbuh subur, pegunungan menjulang dan menurun, sangat menakjubkan. Ada beberapa daerah yang tertutup kabut, beberapa daerah memiliki air terjun putih keperakan yang jatuh. Ada juga daerah di mana auman binatang buas terdengar terus-menerus. Ini jelas bukan puncak hitam besar yang mereka lihat sebelumnya. Ini adalah wilayah yang sama sekali baru. Ketika mereka menoleh, mereka sudah tidak bisa melihat orang di belakang mereka, tidak bisa melihat apapun, hanya dinding alam kekacauan purba. Sementara itu, orang-orang di luar pun tidak dapat melihat mereka, hanya dapat melihat hamparan kabur dan energi abadi yang membubung. Jangan bilang kita akan terjebak di dalam dan tidak bisa kembali, kan? Si Hao mengerutkan kening. Dia mencoba berbagai hal. Dia memukul dinding wilayah itu dengan jarinya, tetapi malah merasakan gaya tolak yang besar, menyebabkan cahaya yang kacau terciprat keluar. Daerah itu sangat kokoh, sulit ditembus. Kau benar-benar ingin lari? Yang lain mengejek. Tidak baik menjadi pembelot, tahu? Ada yang tertawa dengan niat baik. Wang Xi memasang ekspresi canggung di wajahnya, merasa orang ini terlalu mengecewakan. Bepergian dengannya benar-benar membuatnya kehilangan muka. Namun, semua orang merasa aneh.
Jalan mundur mereka terputus, sementara jalan di depan sangat luas dan megah, sama sekali berbeda dari dunia luar. Apa yang sedang terjadi? Kita mungkin sudah berada di dalam diagram 10 alam, sudah menjadi orang di dalam lukisan itu. Seseorang dengan berani sampai pada kesimpulan ini. Lebih tepatnya, kita berada di ruang yang diciptakan oleh harta karun kekacauan purba, harta karun yang mungkin tidak lebih kecil dari salah satu tanah kuno. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, untuk memahami secara garis besar keadaan terkini. Itu tidak sepenuhnya benar. Aku beruntung melihat tiruan diagram 10 alam, artefak sihir yang luar biasa. Dunia yang dibukanya tidak sesuai dengan dunia ini. Kata Xuan Kun. Semua harta karun tertinggi memiliki tiruan, seperti kantong langit dan bumi. Si Hao telah melihat beberapa di antaranya saat berada di alam bawah, beberapa lusin keping kulit binatang suci cukup untuk menciptakan artefak magis yang luar biasa. Ada barang berkualitas di antara barang tiruan, tetapi hanya ada beberapa artefak magis yang benar-benar luar biasa. Tidak peduli seberapa hebatnya, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan objek aslinya. Bukan hanya ruang yang diciptakan oleh diagram 10 alam, ada juga dunia yang terkandung dalam kantung langit dan bumi. Keduanya bergabung bersama untuk membentuk dunia ini. Sebuah formasi transportasi muncul di depan mereka. Formasi itu melepaskan gumpalan kabut ungu, membentuk daratan yang tertutup kabut. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka? Bagaimana kita bisa melawan mereka? Apakah formasi transportasi ini bagian dari perjalanan? Mereka bergerak bersama. Ada juga yang lain di belakang mereka yang tiba di area ini satu demi satu. Beberapa orang berspekulasi bahwa dunia ini dikendalikan secara bersamaan oleh diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi, yang merupakan gabungan dari kedua dunia. Itu masih bisa dianggap damai, bukan jebakan yang terlalu besar. Formasi transportasi di sini mungkin saja yang harus mereka gunakan untuk bertemu makhluk-makhluk lain itu dan melawan mereka. Formasi transportasi diaktifkan. Mereka segera menghilang, dan segera setelah itu, mereka tiba di tempat yang luas. Batu gunung merah di tempat ini sangat mencolok, medannya agak terbuka. Hutan tandus yang penuh dengan pepohonan kuno dapat terlihat di sekeliling mereka, hanya wilayah di tengahnya yang mirip gurun tanpa rumput, ideal untuk medan perang. Di sisi lain, sekelompok orang berjalan keluar, setiap aura mereka luar biasa, tatapan mereka bagaikan kilat. Mereka berjalan bahu-membahu, semuanya sangat menakutkan. Mereka semua memiliki energi abadi yang mengalir dari diri mereka. Tak satu pun dari makhluk-makhluk ini yang lemah, semuanya adalah jenius tingkat atas. Selain itu, seperti yang dikatakan kerangka seputih salju itu, mereka semua masih muda. Tentu saja, orang-orang di sisi lain sangat arogan, sikap mereka jelas. Mereka merasa hina terhadap orang-orang di sisi ini, yang memiliki semacam superioritas mental bawaan. Mungkin karena dari dulu sampai sekarang mereka selalu menjadi pemenang. Si Hao dengan saksama mengamati orang-orang ini, beberapa di antaranya sangat mencengangkan. Esensi darah dalam tubuh mereka tertahan, tetapi di bawah mata surgawinya, dia merasa seolah-olah sedang melihat gunung berapi yang mungkin meletus kapan saja. Orang-orang ini sangat menakutkan. Kalian semua bukanlah makhluk yang benar-benar kejam dari belahan dunia lain, tetapi lebih kepada ras yang sama dengan kami. Mengapa perlu ada kekerasan seperti itu? Si Hao diam-diam menyampaikan pesannya, tidak ingin yang lain mengetahuinya. Di sisi lain, ada beberapa yang tatapannya dingin, yang lain tubuhnya bersinar cemerlang, melepaskan cahaya surgawi yang meluap. Aura yang kuat menekan. Bahkan orang-orang sepertimu menganggap dirimu layak dianggap sebagai ras yang sama dengan kami. Beberapa dari mereka langsung menunjukkan penghinaan, membawa niat dingin, semacam kebencian, dan terlebih lagi semacam ketidakpedulian. Banyak orang di pihak Si Hao juga tercengang, tidak tahu siapa yang mengirimkan suara dari pihak mereka. Mengapa perlu melakukan ini? Yang terjadi hanyalah memancing rasa jijik dari pihak lain. Namun, ketika mereka melihat satu persatu makhluk-makhluk ini, mereka juga mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Kedua belah pihak seharusnya berasal dari sumber yang sama, tidak jauh berbeda. Misalnya, ada beberapa ahli ras manusia, tetapi ada juga makhluk seperti Pisio, Merak, Ciwen, Kiongki, dan lainnya. Semua makhluk yang ada di 9 surga 10 bumi. Mereka jelas ras yang sama, jadi mengapa harus ada pertikaian?
Mungkinkah permusuhan ini pada akhirnya hanyalah pembantaian antar ras yang sama? Kita semua berasal dari akar yang sama, atau mengapa kita terlihat begitu mirip? Kekuatan garis keturunan kita pun sama. Si Hao berteriak lagi secara diam-diam. Dia sebelumnya pernah mengunjungi sisi lain dari perbatasan sunyi, mengetahui bahwa ada alam kuno yang besar yang hampir sama dengan 9 surga 10 bumi, tempat para ahli berkumpul dalam jumlah besar. Namun, itu bukanlah tempat di mana musuh sejati tinggal. Alam kuno itu agaknya juga terpisah dari 9 langit 10 bumi sebelumnya, dan sebagai hasilnya dikendalikan oleh makhluk-makhluk dari sisi lain. Kalian semua iblis, sudah lama terinfeksi, lupa siapa diri kalian sebenarnya. Sebaiknya terima saja hukumannya, teriak makhluk-makhluk di sisi lain. Ketika mereka mendengar celaan seperti ini, terlepas dari apakah itu Yao Yu yang menakjubkan atau Lu Tuo yang kuat, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa orang-orang ini berbicara dengan sikap seperti ini? Tepat pada saat ini, Si Hao menghela napas. Dia tidak mau mengakuinya, juga tidak mau menerimanya, jadi bagaimana mungkin orang yang sedang dihadapinya sekarang mengakui apa yang dia katakan? Sebab jika apa yang dikatakannya benar, maka orang-orang itu akan langsung merasa seolah-olah mereka jatuh ke lantai 18 ke alam baka, meruntuhkan semua yang mereka ketahui, menghancurkan keyakinan mereka. Itu akan terlalu menakutkan. Haha, suara tawa dingin terdengar, bahkan lebih keras lagi dengan nada tidak berperasaan. Mungkinkah beberapa dari kalian datang ke dunia kami? Terakhir kali, seorang leluhur tua merasakan sesuatu, menyimpulkan bahwa ada serangga kecil yang lolos. Sepertinya serangga itu ada di sini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung tertegun. Mungkin kau akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi jika kau melawanku. Orang itu berbicara lagi, berbicara dengan nada yang sama, tidak mengungkapkan jati dirinya. Bulu kuduk Si Hao berdiri tegak, merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa orang ini mungkin berasal dari dunia tempat tinggal musuh sejati. Aku akan menangkapmu hidup-hidup, lalu menebasmu. Si Hao mentransmisikan pesannya. Dia ingin mengetahui akar permasalahannya. Haha, suara tawa terdengar tak terkendali dan kurang ajar, mengandung penghinaan, serta sejenis ejekan dan sikap dingin. Selalu kalah, tidak pernah menang sebelumnya, ras inferior dari tanah kuno yang kalah, apakah masih ada gunanya memamerkan kesombongan atau rasa percaya diri? Hal itu sudah bukan lagi suatu bentuk ejekan, melainkan penghinaan terang-terangan, yang terlebih lagi ditujukan kepada semua makhluk di 9 langit 10 bumi, yang semakin memperdalam kekalahan dan penghinaan. Lupakan Si Hao, bahkan ketika orang-orang seperti Xuan Kun, Wang Xi, dan Yao Yu dari keluarga abadi merasakan kemarahan. Gelombang kebencian yang tersembunyi di dalam diri mereka melonjak. Ini sungguh memalukan. Setelah waktu yang tak terbatas berlalu, kekalahan mereka di masa lalu masih merupakan penderitaan abadi 9 langit dan 10 bumi. Setelah terkubur selama satu era yang hebat, makhluk-makhluk itu hampir sepenuhnya musnah. Hanya keluarga yang berumur panjang dan beberapa lainnya yang lolos, mampu bertahan hidup. Kapanpun mereka mengingatnya, rasanya selalu seperti semacam siksaan, perasaan terhina terukir dalam diri mereka. Kini, peristiwa lama kembali diungkit. Ketika keturunan makhluk lawan mengangkatnya dengan nada seperti ini, itu seperti menggores luka lama. Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang mengatakan apapun? Makhluk itu berbicara lagi, masih dalam kegelapan, tidak memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat tertentu, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menemukannya, karena mereka terlalu kuat. Dia bukan seorang kultivator biasa. Jika kau punya nyali, berdirilah di sini. Aku akan bertarung dalam pertempuran hebat dengan 300 kali pertukaran dan kemudian membunuhmu. Seorang murid dari lembaga Dewa Surgawi berteriak, tidak dapat mentolerir penghinaan seperti ini. Penggarap cilik yang mengolah seutas energi abadi, bahkan orang sepertimu layak untuk diganggu? Perbedaan di antara kita terlalu besar, tidak layak. Orang itu berkata dengan dingin. Keluarlah. Kita lihat apa yang terjadi dari hasilnya. Murid dari lembaga Dewa Surgawi itu berteriak. Dia sangat tidak yakin. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak cocok, dia tetap tidak ingin menundukkan kepalanya. Jika kau ingin mati, bagaimana mungkin itu tidak mudah dilakukan? Aku akan membantumu mencapai tujuanmu.
Ketika kalimat ini terdengar, ekspresi semua orang berubah. Itu karena energi pedang tak berbentuk melesat keluar, menembus tubuh orang itu. Terlalu cepat, tidak ada yang mampu bereaksi tepat waktu. Terlebih lagi, ini adalah energi pedang yang dilepaskan dari kehampaan, bukan dari makhluk di sisi lain, yang berarti musuh berada tepat di depan mereka selama ini, hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Hal ini membuat banyak orang menggigil kedinginan, merasakan gelombang dingin. Darah mengalir deras. Murid dari akademi itu ambruk, tubuhnya terbelah dua. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia tidak mati, selamat. 10 Raja Mahkotalah yang mengambil tindakan, menghalangi sebagian energi pedang, karena orang itu tidak terlalu jauh darinya. Dasar bodoh, ini hasil dari menantangku. Suara itu terdengar dingin dan dalam. Apalagi yang bisa dikatakan? Orang ini sangat berbahaya dan terlalu kuat, memiliki metode penyembunyian rahasia, sangat sulit dideteksi, menyerang tanpa meninggalkan jejak. Si Hao mengerutkan kening. Metode semacam ini mirip dengan organisasi pembunuh dari negara surgawi 3000 provinsi. Hanya saja, metode ini lebih mengerikan dan lebih unggul. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi tentu saja tidak puas. Meskipun mereka sedikit takut, banyak dari mereka memegang senjata di tangan mereka, berteriak keras. Siapa kamu? Keluar dan bertarung? Sialan, kita bahkan tidak bisa melihat. Kalau kau punya nyali, keluarlah dan bertarung. Dapat dikatakan bahwa hal ini mengundang kemarahan seluruh massa. Namun, para ahli yang mengolah 3 untai energi abadi semuanya mengerutkan kening, merasa seperti mereka menghadapi lawan yang tangguh. Itu karena mereka tidak dapat menemukan jejak individu itu bahkan setelah membuka mata surgawi mereka. Bumi yang bobrok ini semakin merosot seperti yang diharapkan, sangat lemah. Orang dalam kegelapan itu tampak menggelengkan kepalanya. Si Hao juga berbicara secara diam-diam, selalu membicarakan prestasi pendahulumu, seolah-olah itu berarti apapun. Mungkinkah kamu menggunakan perbuatan leluhurmu yang sudah meninggal untuk meningkatkan keberanianmu sehingga kami tidak memandang rendah dirimu? Haha, orang itu tertawa, sangat tenang, dan juga sangat sombong. Nenek moyang saya itu masih hidup. Ketika kalimat ini diucapkan, jangankan Si Hao, bahkan Lu Tuo, Wang Xi, dan Ten Crown King pun ikut terkejut. Seberapa kuno keberadaan ini? Mereka jelas tahu bahwa leluhur yang dibicarakannya telah berpartisipasi dalam pertempuran era besar kuno abadi. Makhluk purba jenis ini pada dasarnya dapat disebut sebagai fosil hidup, yang masih ada hingga saat ini. Seberapa kuat dan menakutkannya dia saat itu? Hanya dengan memikirkannya saja, semua orang merasa putus asa. Aku tahu kau seharusnya menjadi serangga itu, aku akan menangkapmu sebentar lagi dan menjadikanmu pelayanku. Orang yang berbicara dalam kegelapan itu tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tak terelakkan. Saat pembantaian dimulai, kita akan lihat siapa yang menangkap dan membunuh siapa, kata Si Hao. Tak seorang pun tahu siapa yang berbicara dari kedua belah pihak. Mereka semua melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat mengenali siapa orang itu. Saat ini, suasananya sangat tegang. Zona yang luas dan kosong ini sangat cocok sebagai medan perang. Pertempuran hebat bisa meletus kapan saja. Apa yang masih kita tunggu? Serang saja seperti yang dilakukan nenek moyang kita di masa lalu, musnahkan mereka semua. Seorang wanita berambut coklat dari sisi lain berkata, tubuhnya ramping dan penuh kekuatan. Tidak ada gunanya bicara lagi. Singkirkan saja mereka semua. Di sampingnya, seorang pria berambut abu-abu berbicara sambil tersenyum. Ia memegang tongkat sihir di tangannya, maju selangkah demi selangkah. Semuanya, sekarang saatnya untuk bertindak. Saatnya untuk menguji kemampuan kita telah tiba. Aku yakin tidak akan butuh waktu lama untuk menghadapi mereka, atau itu akan menjadi semacam penghinaan. Pemuda berjubah putih lainnya berkata, matanya dalam dan tak terduga. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini merasakan rasa superioritas yang berasal dari tulang mereka, memandang orang-orang di sisi lain mereka dengan semacam penghinaan. Mungkin karena mereka selalu menang, mengalahkan makhluk-makhluk di 9 langit 10 bumi, memiliki semacam keunggulan bawaan, itulah sebabnya mereka semua sangat percaya diri. Bunuh! Orang-orang di pihak lembaga Dewa Surgawi tentu saja tidak akan mundur, masing-masing dari mereka menyerbu ke depan. Di sisi lain ada banyak makhluk, semuanya kuat. Mereka mengenakan baju zirah,
memegang tombak surgawi, tombak perang, dan berbagai jenis senjata. Cahaya dingin berkelap-kelip, niat membunuh yang kuat dan dingin. Ini adalah sekelompok kultivator yang sangat kuat. Mereka menyerbu begitu saja, fluktuasi yang mereka lepaskan naik dan turun seperti gelombang laut. Di dalamnya ada manusia, manusia batu, makhluk logam, semuanya saat ini dalam bentuk manusia. Cahaya keberuntungan meluap, melesat ke langit di atas. Membunuh. Sosok wanita berambut coklat itu ramping dan bugar, kulitnya berwarna kecoklatan. Dia menyerbu Lutuo seperti macan tutul, memilih seorang ahli yang kuat, karena dia juga mengolah 3 untai energi abadi. Peng! Kemarahan besar memuncak di antara keduanya. Rantai tatanan ilahi melesat ke langit, meletus seperti matahari. Jenis cahaya ini terlalu cemerlang, membuat mata banyak orang pedih, air mata pun mengalir keluar. Ini baru serangan pertama, tapi sudah sangat menakutkan. Kalau bukan karena kenyataan bahwa ini adalah dunia menakjubkan yang terbentuk dari diagram 10 alam dan kantung langit dan bumi, tempat manapun pasti sudah hancur dan tenggelam. Agak menarik. Ada beberapa orang dari alam kuno yang hancur ini yang tidak seburuk itu. Wanita berambut coklat itu berbicara. Pertarungan hebat itu menjadi semakin sengit, wanita ini beradu hebat dengan Lutuo. Peri ini benar-benar cemerlang seperti bulan suci. Bisakah kita bertukar beberapa petunjuk? Seseorang dengan baju besi emas murni berbicara kepada peri Yaoyu. Tentu saja, meskipun dia sangat tinggi dan tampan, dia tetap memiliki motif tersembunyi. Jelaslah bahwa kecantikan Putri Yaoyu menarik perhatian makhluk-makhluk dari sisi lain, memiliki daya tarik seksual yang luar biasa. Banyak ahli mengaku ingin berinteraksi dengannya, tetapi sebenarnya ingin menangkapnya. Suara angin bersiul-siul. Putri Yaoyu membentuk jejak tinju, menopang bulan yang suci dan murni. Dengan kekuatan yang menyapu seperti gelombang laut atau angin astral, dia menyerang lelaki berbaju besi emas itu. Bunuh! Yang lain juga mengambil tindakan, saling bentrok, pertempuran yang menentukan. Tempat ini berakhir dengan kekacauan total. Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun berlalu, makhluk-makhluk dari kedua dunia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Jika berita ini tersebar, pasti akan membuat hati banyak orang tersentuh. Teriakan perang mengguncang langit. Tombak-tombak surgawi hancur berkeping-keping, kuali-kuali tembaga hancur, baju besi logam terbakar. Pertempuran besar itu terlalu menyedihkan. Mereka baru saja memulai, tetapi darah sudah terlihat. Banyak orang terluka parah. Ini adalah perang yang mempertaruhkan nyawa. Siha mulai bertindak, telapak tangan dan jari-jarinya bergerak cepat diterpa angin. Pada saat yang sama, dia mengamati situasi, mencari makhluk tersembunyi itu. Di mana sebenarnya dia? Tepat pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berjalan mendekat, melihat ke arah Wangsi dan berkata, benar-benar penampilan yang luar biasa, seorang pewaris yang dibesarkan oleh keluarga yang berumur panjang, saya kira. Hanya dengan begitulah seseorang dapat memiliki gaya yang pendiam seperti itu. Dia mengambil tindakan, menyerang Wangsi. 3 untai energi abadi. Wangsi terkejut, menghindari cahaya itu. Dia masih terluka, kondisinya cukup buruk. Tadi, meskipun dia telah mengambil tindakan sepanjang waktu, dia tidak bertemu siapapun dengan 3 untai energi abadi. Haruskah kita lari? Siha bertanya padanya. Wangsi benar-benar kesal. Orang ini benar-benar tidak punya keberanian, menasihatinya seperti ini. Apakah kamu tidak terluka parah? Bagaimana kamu akan bertarung, kata Si Hao. Wangsi menghela napas. Apakah orang ini mengkhawatirkannya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memilih untuk masuk justru untuk bertarung dan mengukur kekuatan mereka. Si Hao mengerutkan bibirnya. Sudah terluka sejauh ini, jadi apalagi yang bisa dibanggakan dari kebaikannya? Tidak perlu khawatir. Aku punya sejenis seni surgawi yang dikenal sebagai seni Nirvana Phoenix 100 hari 10 yang dapat memulihkanku ke puncak untuk sementara waktu. Oh, seni Nirvana Phoenix 100 hari 10 yang sama yang bisa membunuhmu, yang setelah digunakan, bahkan seorang raja abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Pemuda berjubah putih itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika Siha mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apakah pantas untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya?
Metode ini dapat memungkinkan banyak kelahiran kembali dalam 100 hari, sedangkan aku hanya perlu sekali. Kata Wangxi. Dengan suara honglong, dagingnya melonjak dengan cahaya ilahi, bersinar cemerlang. Akhirnya, dia pulih ke kondisi puncaknya. Meskipun itu akan menyebabkan kerusakan besar padanya, perlu pemulihan yang baik di masa depan, dia tidak bisa diganggu dengan begitu banyak hal saat ini. Dia merindukan jenis pertempuran ini, ingin melihat seberapa kuat makhluk-makhluk dari dunia lain itu. Anak berjubah putih, sebaiknya kau tahu tempatmu, atau aku akan menghajarmu habis-habisan, ancam Si Hao. Pemuda berjubah putih itu sudah bertindak, bertarung dengan sengit. Namun, ketika mendengar ini, dia agak tercengang. Ternyata ada seseorang yang berbicara kepadanya seperti ini. Aku juga harus berusaha, menemukan orang itu dan melawannya. Yang lain semua bertarung dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin Si Hao tetap acuh tak acuh terhadap lawan yang kuat di hadapannya? Orang itu bersembunyi dengan baik, tidak memperlihatkan dirinya. Mungkinkah orang ini ingin membunuhnya? Si Hao menenangkan dirinya, menjernihkan pikirannya, barulah indranya akan menjadi lebih tajam, dan mungkin saat itulah, dia akan menemukan di mana orang itu berada. Dia harus selalu waspada. Kalau harus dikatakan siapa yang paling riang, saat ini semua orang pasti akan menoleh ke arah Si Hao yang tengah berjalan tenang di sepanjang medan laga, melepaskan pukulan ke kanan, tendangan ke kiri, tidak melakukan komitmen penuh terhadap apapun. Kenyataannya, pikirannya sepenuhnya terpusat untuk menemukan orang itu. Kaulah serangga itu, akhirnya aku menemukanmu. Kau mau mati atau kau mau menjadikanku tuanmu? Teriak orang yang tersembunyi itu, mengeluarkan suara dingin dari kehampaan. Ada kesombongan yang kuat saat ia menatap Si Hao. Ayo, terima kematian, teriak Si Hao. Dia melesat menembus kehampaan, merasakan aura pihak lain.